Waalaikumsalam. Ini. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Adin ya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Oke Pak, di tengah kesibukan jenengan ini Pak, saya mohon izin selaku CGP untuk melakukan wawancara kepada Pak Rahman mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak. Tujuan wawancara ini diharapkan saya selaku CGP melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah. Oke. Untuk di sekolah ini Pak, kemarin kan ada beberapa kasus lah. Salah satunya itu kan tentang kedisiplinan siswa Pak. Jadi kami menemui, Ibu Guru menemui beberapa kendala. Salah satunya itu siswa sering terlambat Pak. Nah ini dikarenakan orang tuanya itu ketika pagi itu banyak yang kerja di sawah Pak. Jadi mereka ditinggal, akhirnya mereka kesiangan, terlambat bangun, jadi akhirnya ke sekolah itu datang kesiangan. Nah, ini di satu sisi ini ingin menegakkan kedisiplinan, namun di sisi lain ada rasa kasihan Pak Parman ya, karena kurangnya kasih sayang orang tua dari mereka. Nah ini saya mau tanya, selama ini bagaimana Pak Parman dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang tersebut merupakan dilema etika atau rujukan moral. Terima kasih Pak Adin. Bertanya terkait dengan kasus-kasus yang muncul di lembaga kami. Berdasarkan kasus tersebut, saya mengamati terjadi dilema Pak Adin. Etika karena suatu permasalahan yang terjadi sama-sama benar. Menurut kami sama-sama benar gitu ya, sama benar. Tidak ada pelanggaran hukum, namun untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral perlu dilihat dari kasus dan pilihan yang muncul. Itu menurut kami Pak Adil. Ya, jadi memang ada ini ya apa? Sama-sama benar ya dan tidak melanggar hukum Pak ya. Ya saya kira tidak ada yang salah bagi saya gitu. Selanjutnya selama ini Pak Parman menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama mengambil nilai kebajikan seperti apa Pak? Biasanya saya konsultasi atau minta masukan kepada rekan-rekan terutama kepada urusan terkait dengan permasalahan yang ada di lembaga kami. Jadi terus terang saja saya tidak berani serta-merta mengambil keputusan secara pribadi, secara misalnya saya selaku kepala sekolah mengambil keputusan pribadi. Jadi saya memang perlu masukan-masukan dari teman-teman yang sekiranya teman-teman itu bisa memberi masukan yang objektif kepada kami, terutama kepada urusan-urusan. Itu yang kami lakukan. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak Parman yang selama ini dilakukan? Terus terang saja Pak Adin, yang pertama itu saya harus berpikir atau merenung ya sejenak, merenung sejenak untuk mempelajari hal-hal atau kasus tersebut. Jadi kita tidak geruduk-geruduk gitu pas ngambil langkah itu. Kita berpikir sejenak. Yang kedua, mengumpulkan rekan-rekan guru untuk rapat atau konsultasi. Jadi bagi kami keputusan orang banyak itu sangat penting dibandingkan dengan keputusan hanya beberapa orang saja. Yang ketiga, memutuskan masalah tersebut untuk mengambil keputusan. Jadi memutuskan masalah dengan teman-teman masalah tersebut untuk mengambil keputusan. Keputusan yang sudah kita ambil itu merupakan keputusan kita bersama. Jadi pertama berpikir dulu Pak ya, kita pelajari dulu kasusnya, terus mengumpulkan rekan-rekan, ya. Baru setelah itu kita putuskan. Jadi keputusan akhir itu sudah merupakan keputusan bersama dan memang betul-betul karena itu merupakan keputusan bersama dan itu yang harus kita laksanakan itu.
selama ini Pak Parman untuk dalam pengambilan keputusan itu apa aja yang efektif menurut jenengan? Hal yang efektif yang begini Pak Arvin, di dalam hal mengambil keputusan itu yang pertama saya harus mengambil hasil keputusan bersama dengan rekan-rekan, dan kita di dalam mengambil keputusan itu tidak perlu terburu-buru atau tergesa-gesa menurut saya. Apa bahasa Madura, terus gitu ya, terus gitu ya. Yang selanjutnya konsultasi dengan sesama KS atau pengawas sekolah. Biasanya saya kalau ada permasalahan di lembaga kami Pak Din, biasanya saya banyak sharing dengan teman-teman kepala sekolah yang lain. Yang saya anggap kepala sekolah itu bisa memberi keputusan yang harus kami ambil. Yang kami lakukan seperti itu. Ataupun dengan pengawas atau dengan dinas. Dan hal itu sangat diperlukan oleh kami memang dalam mengambil keputusan. Baik Pak Parman. Iya. Hal apa saja yang selama ini tantangan jenengan dalam mengambil keputusan Pak? Tantangan dalam mengambil keputusan kami selaku kepala sekolah Pak Adit, kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari diri siswa dan orang tua siswa. Begini Pak Adit, kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama kepada peserta didik dan juga orang tua, wali murid, kadang-kadang kan cuma ya biar dah seperti anak saya sekolah. Padahal pentingnya di dalam pendidikan itu dia tidak tahu gitu ya. Ya bahasa matur jalan mulai datang gitu ya. Berarti memang itu ya kesadaran siswanya sendiri dan orang tuanya juga Pak ya. Iya. Dan hal ini memang kewajiban kita juga untuk menyadarkan tentang pentingnya pendidikan. Perlu mengedukasi lagi Pak ya. Iya. Nah, kalau Pak Parman apa ada jadwal tertentu Pak, jadwal tersendiri untuk menyelesaikan kasus seperti itu? Pak Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau punya jadwal tersendiri apa gimana? Kami Pak Adit selaku kepala sekolah tidak ada jadwal khusus, itu tidak ada. Karena kasus-kasus itu seperti ini kita lakukan dengan konsultasi atau musyawarah dengan pihak-pihak terkait. Jadi ya bagi kami tidak ada jadwal khusus lah misalnya. Jadi ketika ada masalah langsung kita gimana caranya komunikasi dengan Bapak Ibu guru gitu Pak ya, dengan pihak-pihak terkait. Kadang-kadang kalau kita jadwal ya kalau ada kasus. Menurut Pak Parman, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah selama ini Pak, yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak? Begini Pak Din, memang teman-teman kita itu karakternya beda-beda. Menurut saya watuk wahimnya itu tidak sama. Tetapi Dewan Guru yang selama ini membantu di dalam proses penyelesaian dan pengambilan keputusan dilema etika, saya kira sudah bagus dan sangat membantu kami selaku kepala sekolah di sini. Jadi faktor utama rekan kerja Pak ya. Iya, ini iya. Bapak Ibu guru ya. Iya, tidak mungkin tanpa bantuan rekan-rekan. Ya kami pas bisa melakukan sesuatu sendirian ya. Tidak sepihak gitu Pak. Iya. Dari hal yang telah Jenengan sampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang kira-kira bisa kita ambil Pak? Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, pembelajaran yang dapat dipetik adalah dengan memperhatikan budaya dan karakteristik lingkungan sekitar di dalam pengambilan keputusan. Memang apa ya Pak Din ya, tapi kalau kita bisa ngambil, memang di dalam mengambil keputusan itu memang kita sesuaikan dengan budaya di sekitar kita, karakternya bagaimana gitu loh. Takut tanpa mempertimbangkan budaya, karakteristik dan lain sebagainya, kita mengambil keputusan di luar itu, ya saya kira tidak bisa. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya hasil wawancara ini akan saya analisis ya Pak. Ya, berdasarkan konsep-konsep yang sudah saya pelajari di modul penggerak.
Hasil analisis ini nanti akan menjadi refleksi atas praktek pengambilan keputusan dilema etika yang telah dijalankan di sekolah ini, Pak. Ya, terima kasih Pak Ardin. Pak Ardin sudah terkait dengan program guru penggerak, diantaranya wawancara dengan kami selaku kepala sekolah. Mudah-mudahan Pak Ardin terkait dengan guru penggerak ini mudah-mudahan lancar dan lulus. Amin. Ardin. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nanti. Ya, selamat siang, monggo Kak Dian. Terima kasih telah menyediakan waktu Pak untuk melakukan wawancara ini. Saya sangat bersemangat untuk diskusi dengan mengenai pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah, Pak. Selamat pagi juga. Tentu saya sangat senang ya bisa berbicara dengan mengenai hal ini. Mungkin kita mulai saja wawancara ini. Ya, Pak. Selama ini bagaimana Pak Yusron dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Baik, terima kasih. Untuk mengenali kasus dilema etika atau rujukan moral, kami biasanya memperhatikan sesuai situasi di mana harus memilih antara dua pilihan yang secara moral benar tetapi bertentangan dengan keadaan di realita masyarakat. Kalau selama ini Pak Yusron menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan misalnya, Pak. Ada yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi seperti apa? Proses pengambilan keputusan di sekolah kami di SMP 21 itu melibatkan musyawarah, pertimbangan matang dan penekanan pada skala prioritas, di mana kira-kira yang kita ambil itu semuanya dihasilkan dengan musyawarah bersama teman-teman guru. Apa yang kita sepakati, maka itu yang kita ambil sebagai suatu keputusan. Jadi melibatkan Bapak Ibu guru itu yang melibatkan semua dewan guru. Kalau untuk langkah-langkahnya Pak atau prosedurnya Pak, biasanya langkah yang biasa kami ikuti meliputi pengumpulan fakta-fakta relevan, musyawarah dengan pihak terkait, dan yang terpenting pengambilan keputusan setelah dipertimbangkan secara penting. Jadi pertama fakta dulu Pak, ya. Habis itu musyawarah dengan Bapak Ibu guru nih, baru setelah itu kita mengambil keputusan. Itu yang paling penting sehingga tidak berisiko, tidak ada dampak negatif dari keputusan yang kami ambil melalui musyawarah ini. Oke Pak, untuk hal-hal yang selama ini Pak Yusron anggap efektif ya dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema ini seperti apa Pak? Bagi saya, ya khususnya bagi kami, percaya bahwa musyawarah dan pertimbangan matang merupakan hal yang paling efektif. Jadi musyawarah. Setelah kita musyawarah dalam pengambilan keputusan dalam kasus yang dilema itu. Jadi kita musyawarah, menurut saya yang musyawarah, dipertimbangkan secara matang itu merupakan di dalam terhadap kasus-kasus yang dilema yang ada atau yang terjadi. Jadi seorang pemimpin tidak semata-mata keputusan dari itu sendiri Pak. Jadi apa yang diambil itu semuanya adalah hasil musyawarah bersama dengan para dewan, karena memang mereka nantinya akan eksekusi dalam. Apakah Pak Yusron memiliki sebuah jadwal Pak ya? Apakah ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika? Apa langsung menyelesaikan di tempat saat itu? Karena memang kondisi sekolah juga tidak, yang pertama memang siswanya tidak terlalu banyak, sehingga pengambilan hal yang seperti itu maka kondisional. Ketika ada kasus yang kita tidak terjadwal, tidak ada jadwal tertentu, tidak terjadwal tertentu untuk menjaga masalah, karena itu pun
Dan itu harus sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Jika tidak ada ya mungkin kita jalan seperti biasa sesuai dengan aturan yang ada. Kalau menurut jenengan Pak, apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, jadi orang-orang yang membantu atau teman-teman yang membantu kami dalam mengambil keputusan dalam etika ini ada beberapa di samping jalan itu ada teman-teman guru, juga ada komite sekolah, para orang tua atau wali murid juga termasuk yang terlibat itu langsung adalah dalam situasi. Jadi kami tidak fokus hanya diambil karena ada komite juga termasuk ada wali murid. Jadi ketika kita membutuhkan wali murid dan komite maka itu yang kita lakukan. Jadi untuk yang ini tadi Pak ya, yang dapat jenengan petik pengalaman atau pelajaran dari pengambilan keputusan ya, dari apa yang saya lakukan, pelajaran itu yang bisa dapat didapatkan dari ini. Yang pertama menyadari bahwa adanya pentingnya musyawarah dalam ketika kita berkelompok atau ada di suatu lembaga. Kolaborasi dan juga cara berpikir berbasis pada peduli dalam mengambil keputusan yang berbeda. Jadi musyawarah ya, juga hati-hati dalam mengambil keputusan ya, yang kedua berkolaborasi dengan yang lain. Jadi itu bisa diambil satu bahwa musyawarah itu adalah satu hal yang sangat penting. Kolaborasi dan berpikir yang baik itu sesuai dengan situasi yang ada itu sangat penting. Jadi itu jadi pelajaran yang benar-benar yang bisa diambil. baik Pak Yusron, saya terima kasih atas pengalamannya dan apa yang jenengan berikan pada diskusi kali ini. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi saya dan semoga Pak Yusron sukses. Amin. Amin. Terus Pak. Sama. Terima kasih. Terima kasih juga. Oke. Mudah-mudahan peserta calon guru penggerak yang sekarang ini dapat berjalan dengan baik, lancar, Amin. lurus. Ya. Saya mengapresiasi waktu untuk berbagi pengalaman dan pandangan pada saat ini. Karena tentunya walaupun saya tidak sebagai kepala sekolah, belum pernah berpengalaman di guru penggerak. Ya, ini satu hal yang sangat positif bagi saya.